Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram al mukmilu lana dinal islam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu kulli imam fi kulli zamanin wa maqam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi yunabi'ul ulumi wal hikam amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara ya'qubal maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidan wa nahnu lahu muslimun. Ay kama qala Rasulullah idza marartum bi riyadil jannah farta'u, sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, jamaah kajian Masjid Jami Darul Muttaqin yang insya Allah dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil khusus tercinta DKM Masjid Jami Darul Muttaqin, Ayahanda Bapak Haji Muhammad Nuh, seiring doa beliau sehat panjang umur. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat barokahnya fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sebagai wasilahnya hadirnya saya di masjid tercinta Masjid Jami Darul Muttaqin, guru kita bersama Al-Mukarram Ustaz Haji Hasan Hamdan, doakan beliau juga sehat panjang umur, barokah ilmunya, barokah keluarganya, dan insya Allah keluarganya jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Segenap jamaah lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Malam hari ini setelah lembaran Ramadan kita tinggalkan, Idul Fitri kita rayakan, hari ini kita sudah memasuki di bulan Zulqa'dah. Berarti di mana saja, di masjid, musola, majlis taklim, sudah kembali kita buka lembaran taklim. Karena memang kita berharap moga-moga pembukaan majlis di Masjid Jami Darul Muttaqin ini, kajian-kajian yang akan kita pelajari, mudah-mudahan duduk sibuknya kita, perjalanan dari rumah menuju Masjid Darul Muttaqin ini, mudah-mudahan Allah permudah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pak, Assalamualaikum. Masih ada ya Pak? Jamaah kajian yang dimuliakan Allah, kalau kita membuka satu kajian kita berjudul Nasoihul Ibad, karya seorang ulama besar bernama Syekh Sihabuddin Ahmad bin Hajar Asqalani. Di dalam kajian kitab itu tertuang 3 hal yang barangkali bisa kita ambil pelajaran, bisa kita ambil ibrah dalam rangka memantapkan nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Syekh Sihabuddin bin Hajar Asqalani di dalam kajian kitab itu? Pertama kata beliau, wa min naimid dunya yakfika al-islamu nikmatan. Di antara kenikmatan-kenikmatan dunia cukup bila mana Allah berikan nikmat Islam kepada kita, Pak. Ya Pak. Kalau Allah berikan nikmat Islam kepada kita, itu kenikmatan yang luar biasa, Pak. Kenapa demikian? Karena barometernya kita melaksanakan konteks ibadah kepada Allah. Apapun bentuk ibadahnya, dimanapun kajian ilmu fikihnya,
ditempatkan pertama syarat kita melaksanakan ibadah kepada Allah sehingga bernilai ganjaran pahala atau tidak, dilihat dari Islam atau tidak Islamnya. Orang sholat syaratnya Islam, Pak, betul? Orang puasa syaratnya Islam, orang haji umroh syaratnya Islam, orang berkorban menyembelih hewan korban syaratnya Islam. Tanpa nilai Islam kita tidak akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beruntung kita diberikan nikmat Islam oleh Allah. Berarti nikmat Islam itu mahal atau murah, Pak? Mahal. Kalau Bapak pulang ngaji dari Masjid Darul Muttaqin dibagiin uang satu orang sarang 15 juta, Bapak menerima nggak? Kalau pulang dari masjid ini dikasih uang satu orang 15 juta, Bapak menerima nggak? Kata zamannya siapa yang mau ngasih? Kalau misalnya Ustaz Muhammad Nuh yang bagi, kira-kira bagaimana, Pak? Bapak menerima nggak kira-kira? Terima. Cuman kata Ustaz Muhammad Nuh, saya kumpulin dulu duitnya, ya Pak. Ini kan permasalahan kontak akhir zaman itu yang digambarkan Rasulullah SWT, Pak. Orang anggap ringan nilai-nilai keislaman, orang anggap lemah nilai keimanan kepada Allah. Sampai Nabi menyatakan badiru bil a'mali salihah fasatakunu fitatun ka qita'il lail muslim yusbihu rajulan mu'min wa yumsi kafir wa yumsi mu'min wa yusbihu kafir yabi'u dinahu bi aradi dunya. Cepat-cepat untuk melakukan nilai kebaikan. Kalau kita disuruh ngaji jangan nunggu nanti, Pak. Nanti aja dah baru buka pengajian, nanti habis lebaran haji. Kelamaan enggak, Pak? Kelamaan enggak, Pak? Nanti habis lebaran haji baru buka pengajian, kelamaan. Makanya kata Nabi badiru bil a'mali sholihah. Cepat-cepat kita melaksanakan amal soleh. Kenapa? Fasatakunu fitatun ka kita illail muslim. Karena nanti kita akan menghadapi satu zaman, satu masa di mana zaman masa itu penuh dengan fitnah, Pak. Penuh dengan ujian, Pak. Pagi dia beriman, sorenya jadi kufur, banyak. Paginya beriman, sorenya jadi kufur. Atau sorenya beriman, sorenya dia beriman, paginya sudah menjadi kufur. Kenapa begitu? Karena pada akhirnya nanti orang anggap remeh dengan nilai Islam dan imannya. Yabi'u dinahu bi aradi dunya. Banyak orang yang menjual agamanya demi kepentingan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Makanya tadi saya tanya, kalau dikasih uang 15 juta Bapak menerima enggak? Dengan catatan kita tukar agama. Bapak mau enggak, Pak? Enggak mau pasti. Kenapa demikian? Karena orang tua kita telah mewariskan ini, Pak. Sekalipun memang kita disebut Islam keturunan, udkhulu fisilmi kafah, masuklah Islam ke dalam Islam secara kafah. Orang tua kita muslim, abah kita muslim, ibu kita muslimah, lahir kita ke dunia ini dalam keadaan kullu mauludin yuladu alal fitrah, dalam keadaan fitrah. Kefitrahan kita ini tetap kita jaga sampai akhir hayat kehidupan kita, insya Allah. Ya Allah, Pak. Lihat Nabi Yakub alaihissalam, Pak. Sama dengan orang-orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu anaknya banyak nggak? Kira-kira Ustaz Muhammad Nuh anak keberapa nih? Kedua. Saudara berapa? 5. Subhanallah. Ada nggak yang saudaranya 7, Pak? Ada nggak yang anaknya 14? Semuanya jadi orang nggak? Ya, orang tua kita dulu punya anak 14-nya orang semua, Pak. Apa maknanya? Karena memang dididik anaknya dengan nilai-nilai akidah dan ketauhidan. Sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam menyatakan, am kuntum syuhada'a idh hadar Yaqubal maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ingat ketika Nabi Yakub mau mengakhiri hayatnya, Nabi Yakub mau meninggal dunia, pertanyaannya cuma satu, nilai-nilai iman, Pak. Ma ta'buduna min ba'di. Anak-anakku,
Anak-anakmu yang paling saya cintai, ayah yang paling kagumi. Nanti kalau ayah pulang menghadap Allah, mata buduna min ba'di, apa yang bakal kalian sembah? Anak-anaknya yang sudah diwariskan nilai-nilai keislaman, yang sudah dididik nilai-nilai keimanan, mereka semuanya kompak jawab di hadapan Allah, di hadapan Nabi Yakub alaihissalam, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tentu ayah, kan ayah udah ajari kami sifat 20, kan ayah udah ajari nilai-nilai ketuhanan. Kami semuanya akan menyembah Tuhan ayah, kami akan menyembah Tuhan nenek-nenek moyang kami, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Siapa yang kita sembah? Wa nahnu lahu muslimun. Kita akan menyembah Allah dan kita semua menjadi seorang muslim. Tuhan kita siapa, Pak? Pak? Ini pada ngantuk apa belum ngopi nih? Tuhan kita siapa, Pak? Allah. Ya Allah. Nanti kita ditanya di dalam kubur, "Marabbuka?" Siapa Tuhanmu? Kan jawab kita, Allahu Rabbi. Benar, Pak? Kita ditanya, siapa Tuhan engkau? Allahu Rabbi, Tuhanku adalah Allah. Kalau Tuhan kita Allah, berarti kita yakini la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jikalau kita kaji tentang kalimat la ilaha illallah ini, ada sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang jaiz bagi Allah. Benar Nabi Musa, Pak. Ketika Nabi Musa minta diajari kalimat tauhid kepada Allah, ya Allah, ajari aku kalimat tauhid ya Allah. Kalimat yang bisa membentengi nilai imanku, yang bisa memperkuat nilai-nilai keyakinanku. Ajarin aku ya Allah kalimat tauhid. Allah bilang, ya Musa, baca kalimat la ilaha illallah. Di saat itu Nabi Musa sempat protes di hadapan Allah. Dibilang, ya Rabb, ada lagi nggak kalimat tauhid yang lebih hebat dari kalimat la ilaha illallah? Apa jawab Allah? Ya Musa, kalau sekiranya kamu timbang kalimat la ilaha illallah di sebelah kanan, di sebelah kirinya dunia dan segala isinya, dunia dan segala isinya, sementara di sebelah kanan adalah kalimat la ilaha illallah. Kata Allah, yang lebih berat adalah kalimat la ilaha illallah. Dunia ini isinya banyak nggak, Pak? Banyak. Kalau ditimbang, kata Allah, sementara di sebelah kanannya adalah kalimat la ilaha illallah, pasti kalimat la ilaha illallah itu lebih berat timbangannya dari dunia dan seisinya. Ya Allah, Pak. Kira-kira nih Pak, anak kita ujiannya besar nggak Pak ke depan? Ini yang ngaji orang tua apa anak muda nih? Subhanallah. Yang nyindir anak muda apa orang tua nih, Pak? Oh, setengah tua. Subhanallah ya, Pak. Pak, subhanallah. Ini yang ngaji setengah tua. Setengah tua, ada tuanya, ada mudanya, ya, Pak. Makanya wajar kalau Bapak ngaji, subhanallah. Kalau udah setengah tua emang begitu, Pak. Mau ngaji duduknya bawahannya mau nyender aja. Ya, kalau kagak nyender kagak enak. Udah gitu duduk sila dari tali ganti kaki, yang kanan di sebelah kiri, yang sebelah kiri sebelah kanan. Udah bawaannya semutan aja, ya Pak. Itu namanya setengah tua setengah muda. Bener Pak. Ada juga yang blonjor aja tuh kayak ini nih Pak. Tapi nggak jadi masalah. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka kita mencintai kalimat la ilaha illallah. Lihat seorang sahabat mulia bernama Amr bin As. Ketika Amr bin As dalam keadaan sakit, dijenguk oleh sahabat Rasulullah. Ketika dijenguk, sahabat Amr bin As menghadapkan, membalikan wajahnya ke sebelah tembok. Padahal ada yang datang menjenguk Amr bin As ketika dia dalam keadaan sakit. Orang kalau lagi sakit dijenguk enak apa? Enak, terasa terhibur. Emang sunnah kalau ada yang sakit, jamaah kita sakit, kita jenguk, anjuran Nabi. Yang bagusnya lagi kalau kita jenguk orang sakit, jalannya jangan rada-rada lurus. Ya Pak, miringin tangan kita sebelah kanan. Maksudnya apa Pak? Iya, kalau ada jamaah kita lagi sakit, kita jenguk, jalannya jangan lurus aja, kata Haji Muhammad Nuh.
Miringin begitu. Ada yang kita teng-teng, sekalipun itu tidak dimakan oleh yang sakit, tapi paling tidak jadi obat, Pak. Ini Amr bin As ketika lagi sakit dijenguk oleh sahabat Rasulullah. Dia menghadapkan wajahnya ke arah tembok dalam keadaan nangis. Kata putranya, wahai ayahku, wahai abahku, kenapa ayah memalingkan wajahnya ke arah tembok sementara sahabat Nabi lagi jenguk? Apa kata Amr bin As? Tidak ada satu modal yang kita miliki untuk kembali kepada Allah. Modal itu tidak lain adalah kalimat La ilaha illallah. Man qala akhiril hayah la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang pada akhirnya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Muttaqiina ala furushim batainuha min istabraqi wa jannataini dan. Kalau malam hari ini kita duduk di Masjid Jami Darul Muttaqin dalam rangka pembukaan majelis ilmu, duduknya kita di hamparan karpet berwarna hijau, duduk sendernya kita, yang nyender di tembok, yang nyender di tiang, yang ngantuk, ya Pak. Tapi pada gilirannya nanti kita akan dibalas oleh Allah. Kita didudukan lagi di hamparan karpet permadani yang terbuat dari sutra. Subhanallah. Ini Bapak ngaji nih di Masjid Jami Darul Muttaqin. Duduknya di hamparan karpet warnanya hijau. Dikasih snack, dikasih air minum, pulangnya dapat amplop ya. Bener? Subhanallah. Enak gak Pak? Enak. Itu baru di dunia. Nanti di akhirat Allah balas orang yang demikian itu. Kita didudukan di hamparan permadani yang terbuat dari sutra. Permadani terbuat dari sutra. Berapa harganya itu Pak? Haji Muhammad Nuh, ini karpet selembar harganya berapa nih? Ini kayaknya tukang karpet nih, saya tanya dulu nih Pak. Berapa juta Pak? Taruhlah selembar 5 jutaan gitu ya Pak. 5 juta, subhanallah. Ini terbuat dari wol dan benang Pak. Ini permadani terbuat dari sutra, subhanallah. Kita didudukan di atas permadani yang terbuat dari sutra. Bukan hanya sekedar itu kata Allah. Di depannya ada pohon buah yang lebih banyak buahnya daripada daunnya. Kita duduk di hamparan permadani, duduk di atas permadani yang terbuat dari sutra. Di depan kita ada pohon buah yang lebih banyak buahnya daripada daunnya. Nyengser ke bawah buahnya. Nyengser tahu? Nyeret ke bawah. Tuh Pak. Kalau di dunia ini pohon buah lebih banyak apanya? Daunnya. Pohon mangga lebih banyak daunnya daripada mangganya. Pohon durian lebih banyak duriannya daripada daunnya. Pohon anggur lebih banyak daunnya daripada anggurnya. Di sorga lebih banyak buahnya daripada daunnya. Nyengser ke bawah. Ustaz Muhammad mau petik sambil diri bisa. Sambil duduk bisa. Sambil tiduran bisa. Ya Allah. Sambil tiduran metik buahnya bisa. Melek. Lalu ada yang nanya, ya Rasulullah, kalau penghuni surga mau makan buah tapi dia kagak mau metik, bayangin Pak. Udah dikasih buahnya nyengser ke bawah banyak buahnya, udah dikasih banyak buahnya dia kagak mau metik, kan manja bener nih orang. Bagaimana itu? Kata Rasulullah, nanti buah itu masuk ke dalam mulutnya, dimasukin ke dalam mulutnya. Subhanallah. Ini nggak ada buahnya nih malam. Oh belum mateng. Apa belum dikeluarin? Subhanallah. Di dunia ini kita mau makan buah pisang, kan kita nanam dulu Pak. Kita siramin dulu, kasih pupuk dulu. Kalau udah matang, kalau udah mau matang baru kita tebang, kita potong. Itu pun udah ada di atas meja kita. Kalau kita kagak ambil, kagak bakal bisa masuk ke dalam perut kita. Lalu kita makan buah yang ada di dunia.
Itu akan terasa nikmat selama berada di lidah. Tapi kalau udah masuk ke dalam perut, udah hilang nikmatnya. Kenapa? Akan berubah menjadi kotoran. Pagi-paginya kita apain? Kita buang. Tapi berbeda buah yang ada di sorga kita makan. Jangankan di lidah, di dalam perut aja masih nikmat terus, nikmat terus, nikmat terus. Tidak akan berubah menjadi kotoran. Kenapa, Pak? Karena di dalam sorga tidak ada WC, Pak. Ya, Pak. Nah, lihat nggak? Di sorga ada toilet. Ya, kagak ada. Nanti kalau masuk surga jangan nyari toilet ya, Pak. Kalau kita jalan-jalan, subhanallah, kita mau buang air kecil, kita kencing tuh, Pak. Bayar 5.000, kagak ada kembalinya, kencing lagi, Pak. Berapa banyak manusia yang melakukan amal-amal dunia, dia dagang, dia bisnis, dia usaha, dia kerja, tapi karena niatnya baik, amal dunia bisa jadi amal akhirat. Dan berapa banyak manusia yang melakukan amal akhirat, dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji, dia korban, tapi niatnya bukan karena Allah. Pada akhirnya amal akhirat bisa jadi amal dunia. Bagi kita jamaah sekalian yang sering ngaji di Masjid Jami Darul Muttaqin ini, jangankan amal akhirat, amal dunia saja bisa jadi amal akhirat. Dari sebab apa? Dari sebab niatnya, subhanallah. Dulu kita berumah tangga, Pak. Ya, Pak. Bapak dulu awal berumah tangga niatnya. Nih, saya mau nanya ini udah kawin belum nih? Oh belum, kelihatan kayaknya. Orang kalau punya bini sama kagak kelihatan, kayak bengong aja dari tadi ini. Ya, Pak. Kita kan berumah tangga niatnya apa? Mardotillah ya. Niat ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Kenapa orang-orang tua kita dulu padahal nikahnya itu cuma dijodohin, Pak, dijodohin ya. Udah kamu nikah sama anak sono, subhanallah. Awet enggak, Pak? Awet. Kenapa? Karena mardotillah. Tuh. Kalau orang roblong, Pak, udah dikasih lontong 2, Pak. Makan roti 3. Bubur ayam semangkok. Ditanya, udah makan belum? Belum. Tuh, orang roblong. Orang sini? Oh, sama. Iya, udah makan lontong 2. Makan roti 3. Bubur ayam semangkok. Ditanya, lu udah makan belum? Kenapa belum? Belum kena nasi. Maksudnya apa, Pak? Saya kasih gambaran nih, Pak. Mudah-mudahan dapat gambaran bahwa kita ini berdasarkan yang diinformasikan kalau nasi itu kan 4 huruf. N-A-S-I. Ya. N-nya apa? Niat. Tuh. N-nya itu niat, Pak. Niat, kemana-mana juga niat. Kalau udah niat kita hadir ke Masjid Jami Darul Muttaqin, sekalipun rumah kita jauh, terasa dekat karena niat. Ya, Pak. Ini yang datang malam hari ini ada nggak yang rumahnya di Kebayoran Lama? Yang dari Roblong mana? Yang dari Roblong mana? Pak, karena faktor niat, subhanallah. Niat inilah yang akan meringankan yang sulit menjadi mudah, yang tidak enak menjadi enak, yang jauh terasa dekat karena faktor niat, subhanallah. Kemarin lebaran, Pak, kalau di Roblong, Pak, subhanallah, karena niatnya pengen silaturahmi, Pak, kagak jadi masalah tuh bisit kongwan, Pak, bisit kongwan. Ibu Aisyah bawa ke Fatimah, Fatimah bawa lagi ke Zainab, Zainab bawa lagi ke Ruqayyah, Ruqayyah bawa lagi ke Aisyah. Lah kata Aisyah, ini bisit kongwan gue sampai di sini lagi. Tapi kira-kira jadi masalah nggak, Pak? Kagak ada masalah. Kenapa? Karena niatnya untuk silaturahim. Ini faktor niat. N-nya adalah niat. A-nya apa, Pak? Akhlak. N-nya apa? Niat. A-nya akhlak. Lagi-lagi akhlak ini penting. Kata seorang ulama besar bernama Dr. Saukibek, innamal umamu akhlakuma bakiyat. Fa inhumu dhahabat akhlaquhum zahabu. Yang namanya kejayaan manusia, martabat nilai seseorang karena apanya?
karena akhlaknya. Kalau akhlaknya baik, semuanya juga baik. Kalau akhlaknya tidak baik, semuanya ikut tidak baik. Dulu bapak mau nikahin istri, calon istri, yang bapak lihat pertama apanya? Wajahnya. Subhanallah. Lalu istri bapak ngelihat bapak pertama apanya dulu? Kantongnya. Ini kayaknya ngomong kantongnya tebal nih. Ya Pak. Ini permasalahan Pak. Seorang guru akan menaikkan kelas seorang muridnya karena nilai akhlaknya. Lagi-lagi akhlak Pak. Kita lagi diperangi nilai akhlak kita, subhanallah. Sekarang saya tanya sama Bapak. Kalau kata ilmu fikih Pak, belajar sama Kiai Haji Sofwan Nizami misalnya, sama kiai-kiai yang lain, kata ilmu fikih yang namanya aurat laki antara pusat dengan lutut, benar? Ya. Lalu ada orang sholat misalnya, dia pakai celana melewati lutut, kemudian atasnya cuma hanya pakai kaos kutang. Sah nggak Pak? Sah. Kenapa sah? Karena menutup aurat. Tapi tinjauan akhlak kira-kira berakhlak nggak? Itulah Pak. Kita pergi ke taman safari, ngelihat siapa? Ngelihat saudara kita ya? Kira-kira kita kalau pergi ke taman safari, bajunya asal-asalan apa yang bagus? Yang bagus Pak. Ini kita mau pergi ke taman safari, apalagi kita mau berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada manusia. Kita masuk ke Masjid Jami Darul Muttaqin. Sekalipun tidak bagus tapi indah dipandang mata. Bukan hanya sekedar menutup aurat, tapi tinjauan akhlaknya juga baik. Lagi-lagi urusan akhlak. S-nya apa Pak? N-nya niat, A-nya akhlak, S-nya sabar. Ngaji itu dibutuhkan sabar nggak Pak ngaji Pak? Ya Allah. Yang namanya orang ngaji Pak sabar. Yang namanya orang dagang sabar. Yang namanya orang berumah tangga sabar. Kira-kira nih yang datang malam hari ini kira-kira pernah nggak ada ujian? Ini ada ujian nggak hidup kita Pak? Ada. Ahasiban nas ayyasraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, apakah kalian mengira kalian ngaku beriman kepada Allah, tapi kalian tidak diuji, dicoba oleh Allah? Pasti ada ujiannya, pasti ada cobaannya. Ada suami yang diuji sama istrinya, ada istri yang diuji sama suaminya, ada orang tua ujiannya anak, ada ujiannya menantu, ada ujiannya cucu, ada ujiannya ekonomi, ada ujiannya penyakit, ada ujiannya tetangga. Kita diuji sama tetangga, dia gedeg banget sama kita, padahal kita kagak gedeg sama dia. Buka pintu, dia gabrugin pintu. Masya Allah. Kita baru buka pintu, dia gabrugin pintu, saking gedegnya. Gedeg tahu Pak, gedeg. Ujian. Sabar. Subhanallah. Kalau orang beriman itu ada ujian dan makanya dihadapi dengan nilai sabar. Dan yang I-nya, N-nya niat, A-nya akhlak, S-nya sabar, I-nya apa? Ilmu Pak. Jadi nanti Bapak kalau pulang ditanya sama istri, Pak, lu dapat apa ngaji Pak di Masjid Darul Muttaqin? Bilang aja dapat nasi. Mana nasinya? Jelasin tuh. Nasi Pak, N-nya niat, A-nya akhlak, S-nya sabar, I-nya apa? Ilmu. Sekarang saya tanya sama mama, kalau Papa kasih uang sehari, uang nafkah, dan Papa kasih sehari 2 juta, Bapak terima nggak? Ibu terima nggak? Ilmu. Pak, Bapak kalau disuruh pilih ilmu sama harta, mohon mana? Ilmu. Pak, ini yang kakinya mendengkul. Bapak kalau disuruh pilih ilmu sama harta, mohon mana Pak?
Dua-duanya? Subhanallah. Ini kayaknya yang jauh keturunan Abu Nawas nih. Bener tuh Pak. Bapak pilih ilmu juga, harta juga benar. Utlubul ilma wal mala. Benar kata Nabi. Cari ilmu, cari harta. Kenapa begitu? Karena cara pandang manusia beda-beda. Kalau kita ketemu dengan orang alim, orang berilmu, dia nilai kita karena ilmu kita. Tapi kalau orang yang tidak alim, orang yang tidak berilmu, nilai kita karena harta kita. Fakhtar Sulaiman bainal ilmi wal mal. Ketika Nabi Sulaiman disuruh pilih, ya Sulaiman, kamu pilih antara ilmu dengan harta. Nabi Sulaiman pilih ilmu. Bi ai sababin ya Sulaiman. Kenapa engkau pilih ilmu? Karena Nabi Sulaiman tahu, kalau saya punya ilmu, kemana saya pergi? Yang jagain saya adalah ilmu. Tapi kalau saya punya harta, yang jagain harta siapa Pak? Bapak punya emas mutiara, harganya kira-kira 500 juta. Bapak taruh tuh di dalam lemari, di dalam laci. Itu berapa kunci Pak Bapak butuhkan? Bapak punya rumah Bapak ada pagarnya, pagar besi. Ada kuncinya nggak? Ada. Mau masuk rumah, pintunya berlapis. Ada pintu terbuat dari besi, ada pintu terbuat dari kayu. 2, udah 3 kuncinya. Masuk ke ruang tamu, lalu dari belok kanan, masuk ke ruang kamar. Kamar ada pintunya nggak? Pintunya ada kuncinya nggak? Ada. Mau masuk ke dalam kamar, disimpan mutiara itu di dalam lemari. Lemari ada kuncinya nggak? Ada. Di dalam lemari itu ada yang namanya lacinya. Lacinya ada kuncinya nggak? Ada. Di dalam laci itu tersimpan mutiara di dalam kotak kecil. Kotak kecilnya juga ada kuncinya. Berapa kunci dibutuhkan untuk menjaga harta? Ya Allah. Makanya ini pengurus Masjid Jami Darul Mutakin Pak. Bapak bersyukur bisa hadir dalam kajian bulanan. Pengajian ibu-ibunya ada, bulanan juga ya. Bapak-bapaknya ada, subhanallah Pak. Saya tanya Bapak, ngaji di Masjid Darul Mutakin enak gak sih Pak? Enak. Mana enak kalau menongkrong di jalanan? Di masjid. Ini malam ada bola gak? Oh udah agak masuk olimpiade, kalah lagi ya Pak. Subhanallah Pak, hebat ini permasalahannya. Itulah ilmu, niat, akhlak, sabar. I-nya adalah ilmu. Yang terakhir, ketiga nih. Reporter sampai jam berapa saya nih? Ya, ini tumben nih dikasih di YouTube nih ya Pak. Berarti ada ulangannya ya. Ya, ada ulangannya. Jadi double. Malam ada siarannya, besok pagi ada siarannya, subhanallah. Jadi manfaat tuh terus. Itulah hebatnya teknologi ya. Ya ma'syaral jin wal ins ini sata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ar fanfudhu la tanfuzuna illa bisultan. Segenap jin dan manusia, kalau kalian ingin tahu apa yang terjadi di ruang angkasa, kalian tidak akan bisa mengetahuinya apa yang terjadi di ruang angkasa. Kalian bisa tahu semuanya itu illa bisultan. Bisultan bermakna ilmu. Yang terakhir kata saya Syahabuddin Ahmad bin Hajar Asqalani, wa minal ibrah yakfika al mautu ibratan. Ini penting nih Pak. Di antara ibroh Pak, kematian itu jadi pelajaran buat diri kita. Kalau kemarin ada yang meninggal tetangga kita, dipasang bendera kuning, kita antarkan dia ke musola, ke masjid untuk sholat jenazah, kita antarkan ke tempat penguburannya, kita tutup dengan papan, ditaburi dengan tanah, ditalkinkan, diazankan, diikomahkan, didoakan. Nanti giliran kita. Ini yang datang bakal mati nggak? Mati. Yang nyender sama yang kagak nyender, matinya duluan siapa? Yang nyender duluan. Bapak bilang yang nyender duluan karena Bapak kagak dapat senderan. Ini kalau masih ada senderan semuanya mau nyender nih Pak. Ya Pak. Tapi yang nyender, yang kagak nyender, yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, yang beruban, yang tidak beruban, yang kulitnya mulus, yang kulitnya keriput, yang giginya normal, yang giginya ompong, semuanya pasti akan pulang menghadap Allah.
Lihat kemarin orang mau mudik lebaran di mana terminal, Pak. Bapak lihat nggak? Bapak pulang kampung? Ya, pulang. Berapa hari? Lama. Bawa bekal nggak? Bawa. Orang kalau mau pulang kampung mudik lebaran, Pak, di mana terminal, subhanallah, kagak enak kalau kagak bawa bekal. Tangan kanan megang, tangan kiri nengteng, belakang gendong, atas jungjung. Iya, Pak. Itu gambaran orang mau pulang kampung, kagak enak kalau pulang kampung kagak ada modalnya, kagak ada bekalnya. Sama, Pak. Kalau kita hidup di dunia ini, kita bakal pulang menghadap Allah. Kita sholat kagak, puasa kagak, ngaji kagak, ke masjid kagak. Apa yang harus kita bawa modal nanti ketika kita menghadap Allah? Na'udzubillah min. Kita pengen lahir manusia dalam keadaan menangis. Manusia lahir ke dunia ini dalam keadaan menangis. Tapi orang tuanya dalam keadaan senyum gembira. Ya Allah, Ustaz Muhammad Nuh lahir badannya sehat 4 kilo. Ya, Pak? Gira nggak, Pak? Gira. Tapi lebih hebat lagi nanti ketika kita wafat, tutup mata. Yang tutup mata dalam keadaan senyum, yang melihat kita dalam keadaan menangis. Ini tanda, Pak. Orang kalau lahir menangis, yang melihat dia tertawa. Sementara nanti dia meninggal, yang meninggal senyum, yang melihat dia menangis. Ya Allah, ini teman saya, sahabat saya, orangnya baik, orangnya soleh, rajin ke masjid, rajin duduk di majelis ilmu, dia orang baik. Sekarang dia meninggal. Kalau dia meninggal, karena rasanya sulit mencari contoh seperti dia. Kalau ada orang meninggal ditangisi, itu berarti min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Kita ingin, Pak, menjembatani hidup ini bagaikan al-kais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar, ya, Pak. Orang yang pintar itu siapa? Orang yang cendekiawan itu siapa? Orang yang selalu menghisab-hisab dirinya, lalu dia melakukan amal soleh untuk mempersiapkan diri di saat dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Undangan kematian sudah tiba ke kita, Pak. Rambut yang hitam sudah menjadi uban, itulah undangan. Gigi yang normal menjadi ompong, undangan. Duduk kesemutan mulu, undangan. Ya, Pak. Subhanallah, Pak. Ngaji nguap mulu gitu kan. Ya, Pak. Ngantuk ya. Ya, Pak, undangan, Pak. Semuanya diundang karena kita ada yang punya. Terakhir kata Luqmanul Hakim, wahai anakku, ingat dan ingat, di dalam postur tubuh kita dibagi 3 bagian. Sepertiga bagian buat Allah, sepertiga bagian buat Allah. Apa itu buat Allah? Ruh, Pak. Ruh ini adalah milik Allah. Karena ruh yang ada di dalam diri kita adalah milik Allah, nanti akan diambil oleh Allah. Sepertiga lagi milik dirinya. Tahukah engkau, wahai anakku, sepertiga milik kamu apa? Amal, Pak. Bekal amal ini adalah buat milik kita. Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal birasafina. Siapa yang masuk kubur tidak ada bekalnya, tidak amal solehnya, bagaikan dia masuk ke satu lautan yang luas tanpa perahu dan kapal. Kita di tengah lautan, Bapak. Kita berada di tengah lautan yang begitu luas, kapal nggak ada, ban bekas kagak ada, perahu kagak ada, tenggelam kita. Siapa yang akan menolong kita? Tidak lain yang menolong kita adalah amal. Dan yang terakhir sepertiga lagi, milik belatung dan cacing. Pak, sepertiga lagi milik siapa? Cacing dan belatung. Kita akan dimakan nih badan kita sama belatung. Apalagi yang badannya gemuk. Mana yang badannya gemuk? Pak, apalagi yang badannya gemuk? Ya, Bapak tahu kisahnya Kiai Haji Maimun Zubair, ulama Indonesia yang wafatnya di mana? Yang wafatnya di Mekah ketika melaksanakan haji.
Itu di kuburan di Mekah itu beberapa tahun yang akan datang itu akan digali oleh pemerintah Saudi. Akan dipindahkan. Tapi ketika digali kuburnya Kiai Haji Maimun Zubair, apa yang terjadi? Menurut orang situ akan habis dimakan belatung. Tapi ternyata jangankan tubuhnya, kain kafannya aja masih ada. Jangankan tubuhnya, kain kafannya aja masih ada. Bukan hanya beliau, orang-orang tua kita di daerah sini banyak ceritanya. Ketika ada yang meninggal mau ditumpuk, digali oleh penggali kubur. Kata penggali kubur, Ustaz, ini jenazahnya masih ada, masih komplit. Jangankan tubuhnya, kain kafannya masih ada. Apa sebabnya? Fa'aksiru biqiraatil Qur'an. Karena ini orang hidupnya banyak baca Al-Quran. Beruntung kita kemarin Ramadan, Pak. Orang sini sampai 5 kali bolak-balik Quran, Pak. Bolak-baliknya, Pak. Subhanallah. Ini kita usahakan. Rutin, Pak. Rutin. Sekalipun satu ain aja, Pak. Rutin. Jangan sampai lewat daripada baca Quran. Karena Nabi menyatakan masalul mu'min alladzi yaqra'una al-Qur'an kamasalil utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha khulwun. Orang mukmin baca Al-Qur'an bagaikan buah jeruk. Buah jeruk kalau kita cium baunya harum, baunya enak. Kalau kita makan rasanya manis. Kalau ada yang protes rasanya asam, itu jeruk yang murah. Jeruk yang murah tuh asam. Ini jeruk yang bagus, lihatnya aja subhanallah bagus, kita cium wangi, Pak. Orang mukmin baca Quran bagaikan buah jeruk. Wa masalul mu'min alladzi yaqra'una al-Qur'an kamasali tamar la rihalaha wa ta'muha khulwun. Orang mukmin kagak baca Quran, tapi Muhammad Nuh lagi baca Quran, Ustaz Hamzan Hamdan lagi baca Quran, didengerin, tetangganya baca Quran, didengerin. Kata Nabi, orang yang kagak baca Quran tapi dia dengerin orang yang baca Quran bagaikan buah korma. Buah korma kalau kita cium ada baunya? Kagak ada baunya, tapi kalau kita makan rasanya manis. Yang membaca dan yang mendengarkan sama-sama mendapatkan manisnya. Manisnya tilawatil Quran, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat orang tua kita dulu, subhanallah, mampu mengarahkan anaknya menjadi anak yang sukses. Dia cuma hanya punya ilmu. Ba'da maghrib dibaca Yasin, ba'da maghrib dibaca Sajadah, ba'da maghrib dibaca Al-Muluk, ba'da dibaca Al-Waqi'ah. Cukup, Pak, 4 surat saja kalau kita rutin. Ilmunya itu akan dipelihara oleh Allah. Yasin buat apa? Buat keamanan kita. As-Sajadah buat apa? Buat intelektual kita. Profesor Dr. B.J. Habibie diberikan intelektual yang begitu pinter. Kenapa? Dia punya amalan ba'da maghrib dan ba'da subuh dia baca surat As-Sajadah. Al-Waqi'ah buat siapa? Buat surat apa? Buat rezeki kita. Al-Muluk buat apa? Buat harkat martabat kita. Kalau ini kita amalkan dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung hidup kita di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan yang hadir panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahi rezekinya. Doakan segenap DKI Masjid Darul Muttaqin, mudah-mudahan Allah sehatkan terus, Allah panjangkan umurnya dan diberikan keberkahan hidupnya di dunia wal akhirah. Seiring doa untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita semua, mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan soleha. Ala hazin niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi al-Fatih.